FR sosial kultural ya. Yang pertama, Rahmi sedang terburu-buru pergi ke acara peresmian toko sahabatnya. Rahmi melihat seorang kakek yang menyeberang jalan dengan jalan lambat. Jika Anda adalah Rahmi, maka tindakan Anda adalah rata-rata teman-teman di sini menjawab B dan C. A. Saya mengutamakan untuk menepati janji saya ke acara peresmian agar tidak terlambat, ya. Atau B. Saya meminta orang lain untuk membantu kakek tersebut sebab saya tidak ingin terlambat menghadiri acara peresmian. C. Membantu kakek tersebut meski beresiko saya telat menghadiri acara peresmian. Atau D. Saya meminta kakek mempercepat jalannya agar ia selamat, ya. Sesuai dengan tips kita ya teman-teman ya, kita buka lagi tips kita yaitu tips sosial kultural ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ya teman-teman ya, lihat poin yang nomor 7 ya. Kalau trik cepat sosial kultural yang nomor 7 yaitu berusahalah kita ya. Berusaha kita membantu orang di sekitar kita ya teman-teman ya. Nah, maka kita lihat option yang tadi. Kita lihat option yang tadi ya. Saya mengutamakan untuk menepati janji. Berarti yang A ini kita tidak berusaha membantu kakek tersebut ya. Ini kita eliminasi. Yang B, saya meminta orang lain untuk membantu kakek. Berarti bukan dari dalam diri kita sendiri ya. Kita menyuruh orang lain ya untuk membantu kakek tersebut. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, saya membantu kakek tersebut meski berisiko saya telat menghadiri acara peresmian ya, karena di sini konteksnya sosial kultural. Sosial kultural ini kita harus berusaha membantu orang di sekitar kita ya. Maka option C ini bisa kita pilih sebagai jawaban. Yang D, saya meminta kakek mempercepat jalannya agar ia selamat ya. Nah, ini hanya berupa pendapat ya. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan, perasaan langsung juga kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab C. Saya membantu kakek tersebut meski beresiko saya telat menghadiri acara peresmian ya. Silakan di tap-tap layar dulu ya teman-teman ya, di tap-tap layar dulu. Ya, silakan di tap-tap dulu sampai 1K, kita baru lanjut soal FR selanjutnya ya. Nanti kita kasih ya teman-teman ya, trik-trik cepat dan juga soal-soal FR dari penata layanan operasional ataupun soal FR dari pengelola layanan operasional, dan kami juga sudah ada kumpulan dari soal-soal FR tes intelijensi umum ya teman-teman ya, TIU di periode-periode sebelumnya teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah follow kami ya, yang sudah tap-tap layar dan juga sudah share ya teman-teman ya. Silakan di tap-tap dulu sampai 1K teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ke soal nomor 12 ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di live kita ya, ini sudah kita rekam ya teman-teman ya. Di sini live kita, rekamannya sudah kita upload ya. Nah, rekamannya sudah kita upload di YT kita ya, di ADYesa Channel teman-teman ya. Bisa teman-teman belajar nanti ya di konten-konten kita. Di sini ada soal-soal FR penata ya teman-teman ya. Nah, lihat saja nanti rekaman-rekaman mahasiswa juga. Oke, sudah 1K, kita lanjut lagi ya. Soal selanjutnya. Oke, waktunya sudah habis.
Zahira adalah salah satu guru di SMA yang terletak di desa terpencil. Setiap hari, Zahira harus melewati genangan air yang cukup tinggi untuk sampai ke sekolah. Sikap Zahira adalah A. Meminta siswa dan guru untuk bersama-sama menutup genangan dengan tanah. Ya, boleh kita skip dulu. Yang B, meminta orang tua siswa dan warga sekitar untuk bersama-sama membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan ya. Antara A dengan B mana yang lebih efektif dan efisien teman-teman? Kalau yang A ini hanya siswa dan guru ya. Tetapi kalau yang option B ini meminta orang tua juga ya, warga sekitar juga, siswa dan guru ya. Maka ini yang lebih efektif ya. Cepat juga kerja kita selesai ya. Antara A dengan B tentu yang lebih tepat yang B. Yang C, meminta guru untuk jalan kaki bersama melewati genangan. Nah, ini tidak efektif ya teman-teman ya. Yang D, memberi tumpangan kepada seluruh siswa saat pulang dan pergi ke sekolah ya. Ini tidak mungkin juga ya setiap siswa kita beri tumpangan ya teman-teman ya. Ini juga mengulur-ulur waktu juga dan juga butuh tenaga yang banyak ya teman-teman ya. Maka jawabannya 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B. Mantap sekali ya. Nah, ini yang lebih efektif dan efisien. Meminta orang tua siswa dan warga sekitar untuk bersama-sama membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan. Kita lanjut soal selanjutnya. Oke, waktu sudah habis. Silakan menjawab dulu ya teman-teman ya. Anda ditugaskan melakukan kunjungan ke sebuah desa terpencil yang mayoritasnya berbeda agama dengan Anda. Mereka biasa menggunakan sesajen untuk berdoa di tengah jalan. Hal tersebut merupakan kepercayaan mereka, sedangkan Anda tidak menggunakan hal tersebut. Ya, sikap Anda: A. Melaporkan mereka ke pihak berwajib. B. Mendakwahi mereka bahwa itu tidak benar. Ya, padahal memang ini ya teman-teman ya, kepercayaan mereka ya menggunakan sesajen untuk berdoa ya teman-teman ya. Yang C, membiarkan mereka dengan kepercayaannya ya. Yang D, menyuruh mereka membersihkan jalan segera ya. Mana yang lebih efektif? 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman. Betul. Membiarkan mereka dengan kepercayaannya ya. Jadi walaupun kita di sini minoritas ya teman-teman ya, kita tetap menghargai ya teman-teman ya. Perbedaan ya, apalagi perbedaan di sini memang kepercayaan mereka ya, biasa menggunakan sesajen untuk berdoa di tengah jalan ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat membiarkan mereka dengan kepercayaannya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya.
Resti menemani anaknya bermain di sebuah taman kota. Seorang nenek juga terlihat menemani cucunya. Nenek tersebut kelihatan lelah akan tetapi tidak ada bangku yang tersisa. Bagaimana tanggapanmu jika kamu adalah Resti? Rata-rata teman-teman di sini menjawab B. A. Saya meminta pengunjung yang masih bugar untuk memberikan tempat duduknya, ya. Jadi sesuai dengan trik kita ya teman-teman ya, kita harus berusaha membantu orang di sekitar kita ya. Ini kita meminta pengunjung lagi ya, berarti kita tidak mau membantu ya, maka yang A ini kita eliminasi. Yang B, saya menawarkannya menggunakan tempat duduk saya. Nah, ini bagus sekali ya sebagai jawaban ya teman-teman ya, kita berusaha membantu orang di sekitar kita. Yang C, saya juga merasa lelah dan butuh istirahat sejenak ya. Saya juga merasa lelah. Berarti ini perasaan kita ya teman-teman ya. Setiap yang berupa pendapat, berupa perasaan, ya, pernyataan, ya. Nah, langsung kita eliminasi. Saya meminta anak saya pulang agar nenek tersebut bisa duduk tanpa merasa bersalah. Mana yang lebih efektif, B atau D? Kita lihat ya, jawabannya 3, 2, 1. Betul teman-teman. Jawabannya adalah B. Saya menawarkannya menggunakan tempat duduk saya. Oke teman-teman, ini merupakan soal sosial kultural teman-teman ya. Jadi soal-soal sosial kultural ini nanti teman-teman semua teman-teman apapun formasinya ya. Apapun formasinya, soal-soal sosial kultural ini keluar nanti ya sebanyak 20 soal ya. Nah, jadi kita berlatih sekarang sosial kultural ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang rekaman live kita membahas soal wawancara kemarin juga sudah kita rekam ya. Dan untuk teknis juga sudah ada soal-soal FR-nya di rekamannya di YT kita ya. Langsung saja teman-teman nanti langsung ke YT kita ya teman-teman ya. Soal sosial kultural itu dicirikan seperti apa kak soal-soalnya ya. Nah, ini tipsnya tadi ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru bergabung ya, teman-teman yang baru bergabung. Nah, ini adalah ini kalau ini manajerial, yang sosial kultural ini tadi ya teman-teman ya. Jadi ada materinya ada 4 nanti teman-teman ya. Nah, jadi materinya ada 4 nanti, ada kepekaan terhadap keberagaman ya. Ada kemampuan berhubungan sosial, ada kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati ya teman-teman ya. Nah ini dia teorinya sedikit dan ini merupakan trik cepatnya ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman SS ya dalam waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1 cekrek. Slide selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1 cekrek. Dan ini merupakan soal-soal FR yang keluar ya, yang sering keluar di sosial kultural ya teman-teman ya. Kita lihat dulu soal FR yang sering keluar tadi ya. Kita sudah nomor 14 ya. Nah, ini dia. Ini soal-soal FR dari sosial kultural yang sering keluar di periode P3K sebelumnya ya. Yaitu soal terkait cara kita berinteraksi di masyarakat, bagaimana jika ada tetangga kesusahan tetapi kita ada lagi pekerjaan ya. Teman Anda mengajak mengobrol saat Anda masih dalam bekerja, Anda suku minoritas, bagaimana tindakan Anda ya. Ini sudah kita bahas ya teman-teman ya. Kita sudah sampai tadi di nomor 14 ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Anda tergabung dalam organisasi peduli lingkungan. Saat acara membersihkan lingkungan, salah seorang warga dengan sengaja membuang sampah sembarangan di tempat. Bagaimana tanggapan Anda? A. Saya membersihkan sampah tersebut di depannya, ya. B. Saya meminta tim untuk mendokumentasikan kejadian tersebut agar bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain, ya.
Kalau seharusnya jangan kita juga ya teman-teman ya yang memilih sampah ya kan ulah dia di sini ya. Dia yang membuang sampah ya teman-teman ya. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan sikap dia ya. Yang C, saya menjelaskan terkait pentingnya etika menjaga kebersihan. Atau D, saya memintanya untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Mana lebih efektif dan efisien teman-teman? Kita lihat 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab D. Ya, saya memintanya untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Poin D, ya, option D memiliki poin 4 ya. Jadi memang di sini seorang warga itu yang sengaja membuang sampah sembarangan ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang B ini saya meminta tim untuk mendokumentasikan kejadian ya. Berarti kita kan meminta orang juga ya. Kalau bisa memang kita diri sendiri ya, diri sendiri kita yang berusaha ya, teman-teman ya. Membantu orang di sekitar ataupun pilihlah tindakan nyata ya dalam diri kita sendiri ya. Makanya kita pilih yang D ya, teman-teman ya. Saya memintanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke? Masya Allah, tabarakallah. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman ya. Kita lihat dulu, ada pertanyaan tadi. Kak, di Kak Uci, Kak di YT Kak ada pembahasan pengelola enggak? Oh, belum ya Kakak ya. Kalau di YT kita ini masih yang penata ya Kakak ya. Nantilah kalau ada waktu ya teman-teman ya. Kapan teman-teman ujian yang pengelola ya kita usahakan ya teman-teman ya. Ini baru yang penata ya teman-teman ya. Ini soal-soal FR penata ya teman-teman ya. Nanti yang pengelola kita usahakan ya teman-teman ya. Di sini ada lagi Kak, soal teknis itu bentuk soal gimana MTK masuk kemana Kakak? Kalau MTK juga masuk ke teknis ya teman-teman ya. Oh tanggal 21 ya, berarti hari Minggu ya teman-teman ya. Kak, kita mengerjakan tesnya bisa diacak ya Kak? Bisa Kakak ya. Nah, jadi soal TIU itu teman-teman ya. Soal TIU itu nanti berada di soal ini ya teman-teman ya. Di soal teknis ya, di soal teknis ya. Soal teknis ini nanti kan 90 soal ya. 90 soal ini sesuai dengan kisi-kisi resmi Mem4RB ini ya, sesuai dengan kisi-kisi resmi ini ya, ada 5 kisi-kisinya dan ditambah lagi di sini materi yang perlu dipelajari ya. Materi apa yang perlu dipelajari? Yaitu pelajarilah TIU ya, sinonim, antonim ya, P sama dengan Q, hitungan sederhana, menghitung jarak, ataupun aplikasi matematika yang lainnya. Dan kabar baiknya kalau yang soal FRTIU itu sudah ada kita buat ya teman-teman ya. Nah, ini dia merupakan soal-soal FR PPPK teknis tes intelijensi umum ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ada sebagai semua pegawai administrasi ini sama dengan P sama dengan Q ya. Nah, ini ada juga tentang apa namanya nih? Apa namanya sinonim antonim ya teman-teman ya atau antropologi ya apa namanya nih ya. Nah, kalau ini juga matematika sederhana ya teman-teman ya. Nah, ini juga matematika. Ada lagi deret ya seperti ini soal-soalnya teman-teman ya. Nah, dan seperti ini juga soal-soal sinonim antonim ya. Nah, seperti ini soal-soal contoh tes intelijensi umum ya. Sekitar berapa Kakak soal tes TIU ini Kakak ya? Sekitar 20-an Kakak ya, 20-an, 20 lebih ya Kakak ya. Nah, jadi di sini Kak ada tips ngerjain soalnya biar optimal. Ada Kakak ya. Jadi sudah kita berikan tadi tipsnya ya teman-teman ya. Ini tipsnya ya teman-teman ya. Kerjakanlah dari soal nomor 91 sampai 135 dulu ya teman-teman ya, yaitu soal-soal manajerial dan sosial kultural ya. Karena soal-soal manajerial dan sosial kultural ya, jika teman-teman salah ya, salah pun teman-teman tetap teman-teman memiliki poin 1 ya. Tetap memiliki poin 1 ya. Nah, barulah teman-teman kerjakan soal kompetensi teknis ya 1 sampai 90 ya. Jadi ini sesi yang pertama ini teman-teman ya. Soal teknis, soal manajerial, soal sosial kultural, ini kan 145 soal ya. 145 soal ini waktunya hanya 120 menit. Jadi satu soal tidak sampai 1 menit teman-teman. Kalau soal wawancara ini waktunya tersendiri ya. Setelah kita mengerjakan soal teknis, manajerial dan sosial kultural, barulah kita mengerjakan soal wawancara. Jadi waktu ini tersendiri kalau soal wawancara ya. Waktunya hanya 10 menit teman-teman ya.
soalnya 10 soal ya. Jadi satu soal itu hanya 1 menit ya. Iya kakak, soal yang wawancara itu nanti gimana ya kak? Masih chat? Iya, masih chat ya kakak ya. Nah, kalau wawancara kan sudah kita jelaskan juga kemarin ya teman-teman ya. Soal-soal wawancara itu kita sudah sampai, kami sudah live ya, sudah 50 soal wawancara ya, FR wawancara yang kita bahas ya teman-teman ya. Ini materi wawancara ya, ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan ya teman-teman ya. Ini juga ada trik-trik cepat dan juga ada soal wawancara yang sering keluar ya. Pembahasan soal-soal FR wawancara itu sudah ada di YT kita teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ke YT kita ya, ADSA Channel. Nanti teman-teman scroll, ambil soal pembahasan soal FR wawancara ya, itu sudah ada rekamannya di sini ya. Nah, di sini soal FR Mansoswa, ambil yang soal FR wawancara teman-teman. Dia agak ke bawah itu ya teman-teman ya. Ambil yang wawancara ya. Jadi itu soal-soal wawancara itu sudah kita sesuaikan ya dengan FR-FR teman-teman yang periode-periode sebelumnya ya. Nah, ini semuanya tentang wawancara sosial kultural dan juga manajerial. Nah, ini teman-teman ya. Nanti dilihat ya soal FR PPK wawancara terbaru, ini part yang ke-7 ya. Ini soal FR PPK yang terbaru, ini manajerial ya, ini manajerial. Ini ada juga soal FR PPK wawancara ya teman-teman. Oke. Soal wawancara sudah ada di YT kakak. Sudah kakak, ini dia ya teman-teman ya. Nah ini dia. Ini soal FR-nya wawancara ya teman-teman ya. Ini yang ujian Januari dulu atau Maret nggak salah ya. Nah ini yang manajerial ya, soal FR-nya FR. Ini juga ada soal FR wawancara ya. Langsung saja teman-teman nanti ke YT kita ya teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ke YT kita yaitu ADYSA Channel ya. Semoga berkah barokah. Oke, nah teman-teman yang ingin kumpulan bahan belajar kita, ya, nanti teman-teman boleh juga langsung ke YT kita ya teman-teman, ke apa kita ya, ke akun kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar dengan file-file kita, filenya kayak ini ya, filenya seperti ini. Sudah kita desain dengan Canva, langsung teman-teman klik link kita, linkit ADSA berbagi. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini, silakan teman-teman buka ya. Dan teman-teman scroll ya, scroll terus ke bawah ke atas ya. Ambil yang e-book penata layanan operasional ya, bagi teman-teman yang penata atau teman-teman yang pengelola, ambil yang e-book P3K pengelola layanan operasional ya teman-teman ya. Oke, nah nanti kita berikan link drive-nya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini contohnya link drive-nya. Kalau yang penata ini link drive-nya ya teman-teman ya. Nah seperti ini nanti ya kalau link drive-nya. Oke, kita lanjut lagi ya mengerjakan soal ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi mengerjakan soal sosial kultural ya. Kita lanjut lagi ya, soal nomor 16 ya. Soal nomor 16. Tiga puluh 35 detik dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Silakan dijawab terlebih dahulu, teman-teman yang belum menjawab.
Anda dipercaya untuk mengirimkan sebuah barang. Di pertengahan jalan, barang tersebut jatuh dan mengakibatkan kerusakan ringan. Bagaimana tanggapanmu? A. Saya menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan keadaan sebenarnya. Ya, boleh ini teman-teman kita skip terlebih dahulu ya. Yang B. Saya menawarkan ganti rugi setelah menjelaskan keadaan sebenarnya. Ya, antara ada A dengan B ini bagus sekali sebagai jawaban ya teman-teman ya. Nah, ini menyampaikan permintaan maaf, kalau ini menawarkan ganti rugi ya, setelah menjelaskan keadaan sebenarnya. Yang C, saya tetap memberikan barang tersebut setelah menjelaskan keadaan sebenarnya. Ini barangnya ini ya teman-teman ya, di pertengahan jalan ya tersebut jatuh ya. Berarti di sini kita yang harus bertanggung jawab ya terhadap barang tersebut ya, karena kita yang menjatuhkan dan terjadi kerusakan ringan ya teman-teman ya. Yang D, saya mengembalikan barang tersebut ke pengirimnya agar penerima tidak mendapatkan barang yang rusak ya. Rata-rata teman-teman di sini menjawab B dan D ya. Ada juga menjawab A ya. Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Yang lebih tepat yang B. Oke, yang B itu skornya 4 ya teman-teman ya. Yang teman-teman yang A skornya 3, teman-teman yang D skornya 2 ya. Nah, jadi kenapa ini kita tawarkan ya teman-teman ya? Karena memang kita yang menjatuhkan ya di pertengahan jalan barang tersebut jatuh dan mengakibatkan kerusakan ringan ya. Nah, maka kita jelaskan terlebih dahulu keadaannya, lalu kita ganti ya teman-teman ya. Kita ganti rugilah barang tersebut teman-teman ya. Bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Silakan dijawab di dalam kolom komentar bagi teman-teman yang belum menjawab. Salah seorang teman kelas anak Anda adalah anak berkebutuhan khusus. Ia sering merebut makanan temannya yang berwarna coklat dan sering mengamuk sendiri di kelas. Tentunya guru kelas mereka memberikan pengawasan ekstra. Beberapa orang tua mengetahui hal tersebut dan mencemooh anak tersebut, bahkan ada yang meminta agar anak tersebut dikeluarkan saja dari kelas. Bagaimana tindakan kita? A. Saya menyayangkan hal tersebut sebab setiap anak memiliki kesempatan yang sama, ya. Nah, kalau yang A ini kan berupa pendapat ya teman-teman ya, ataupun berupa perasaan ya. Saya menyayangkan hal tersebut ya. Kita eliminasi langsung yang pilihan A ya. Yang B, saya setuju jika hal tersebut mengganggu siswa lain. Ini sama juga A dengan B ya, kita eliminasi. Yang C, saya meminta pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi terkait penerimaan anak berkebutuhan khusus ya. Nah, karena memang di sini ada teman anak kita berkebutuhan khusus ya. Seharusnya pihak sekolah juga bisa ya teman-teman ya, semuanya baik itu guru, kepsek ya ataupun warga semuanya bisa untuk memahami ya anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Maka yang C ini bisa kita pilih sebagai jawaban. Yang D, saya mengikuti aturan yang ditetapkan di sekolah ya. Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Betul. Selamat kepada teman-teman yang menjawab C ya. Ini terkait materinya ya teman-teman, yaitu kepekaan terhadap keberagaman ya. Jadi kita memintalah pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi terkait penerimaan anak berkebutuhan khusus ya, agar tidak terjadi lagi masalah-masalah untuk berikutnya. Semuanya harus teredukasi ya, bagaimana
mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Ibu skornya salah. Iya kakak ya, itu salah ketik ya kakak ya. Aduh, ini salah ketik. Yang C itu 4 ya teman-teman ya. Skor yang C ini 4 ya teman-teman ya. Namanya manusia ya teman-teman ya. Nah, kalau manusia kan ada salahnya ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Soal selanjutnya. Oke, waktu sudah habis. Anda baru saja pindah ke sebuah desa terpencil disebabkan Anda dipindah tugaskan ke perusahaan cabang. Anda diminta mengikuti kegiatan rutin desa pada setiap hari Minggu. Acara tersebut penggabungan antara rapat kerja desa, masalah-masalah di desa, dan pengembangan budaya desa agar tetap diminati. Bagaimana tindakan kita? A. Saya meminta pertimbangan dari rekan kerja yang lain sebelum menerima undangan, ya. Nah, kalau kita teman-teman ya, apakah kita itu orang baru ya, kita harus bisa beradaptasi ya di lingkungan yang baru kita ya teman-teman ya. Yang B, saya menerima undangan tersebut ya. Antara A dengan B tentu yang lebih tepat yang B ya. Kita terima undangan tersebut ya. Yang C, saya berpikir ulang sebab saya bukan penduduk asli desa tersebut. Atau yang D, saya datang tapi tidak memberikan masukan apapun. Mana yang lebih efektif dan efisien? Kita buka jawabannya bersama-sama. 3, 2, 1. Betul teman-teman. Selamat ya kepada teman-teman yang menjawab B. Ya. Ini materinya yaitu materi kemampuan berhubungan sosial ya. Nah, jadi kita teman-teman ya, kalau kita orang baru ya, apakah di lingkungan kerja, apakah nanti kita di tempat tinggal kita ya, kita harus bisa beradaptasi ya. Jangan orang yang memahami kita ya, tapi kita yang harus bisa beradaptasi ya kepada lingkungan kita ya. Makanya apapun acara yang ada di lingkungan kita ya, tetap kita terima undangan tersebut ya teman-teman ya. Kalau yang A itu pertimbangan ya, berarti kita bergantung kepada seseorang ya. Ada tadi pertanyaan dari teman kita ya di sini, Kak, ada nggak soal teknis ya? Ada nggak Kak ya? Nanti kita insya Allah kalau bisa saya malam ya, ataupun sore nanti kita bahas soal-soal FR ini ya teman-teman ya. Ini merupakan soal FR dari penata layanan operasional. Kalau ini soalnya soal tingkat sulit ya teman-teman ya. Ini soalnya agak tingkat sulit. Nah, nanti kita bahas nih soal-soal FR dari penata ya teman-teman ya. Ada sekitar soal 20 soal ya teman-teman ya. Nah, tapi nanti ya teman-teman ya. Sehat selalu. Nah, di sini ada testimoni ya dari Ibu TBR ya. Sehat selalu Bu Desa. Saya lolos PPPK karena ikut live Ibu dan join soal-soal FR. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Kakak TBR. Masya Allah, tabarakallah. Semoga teman-teman bisa ya mengikuti jejak dari kakak TBR ini ya, yang rajin mengikuti live kita setiap harinya. Jadi dimanapun teman-teman berada yang sudah lulus ya menjadi P3K, semoga menjadi ASN yang amanah ya, yang bertanggung jawab ya, dan sukses selalu dimanapun berada ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah silahkan teman-teman ikuti live kita setiap harinya ya, walaupun kemarin saya tidak live ya teman-teman ya, ini saya bisa live alhamdulillah pada siang hari ini ya teman-teman ya. Kita lihat lagi, jadi ikuti live kita baik itu siang ya ataupun malam ya teman-teman ya, terkait soal-soal FR, baik itu soal-soal FR Mansoswa, manajerial, sosial kultural, dan juga soal-soal dari teknis ya, teknis penata ataupun pengelola. Kita lanjut lagi soal selanjutnya ya. Bu, ada contoh soal yang bagaimana jika ada tetangga kesusahan tapi kita masih ada pekerjaan. Ada kakak? Ya, soal kita ini ratusan kakak, ratusan ya kakak ya.
Ya, ini teman. Jadi teman-teman soal FR kita ini soal FR mahasiswa ya. Nah, ini belum sempat terbahas ya. Ini baru 3 terbahas teman-teman. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman ya soalnya ini ya. Nah, jadi makanya soalnya filenya seperti PPT itu teman-teman. Jadi banyak sekali belum sempat saya bahas semuanya ya. Nah, ini masih di sosial kultural ini teman-teman ya. Di sosial kultural part yang keberapa ya? Ini baru part yang kedua teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang mau dibahas tetapi belum sempat semuanya ya teman-teman ya. Nah, ini baru di sosial kultural part yang kedua ya teman-teman ya. YouTube-nya apa namanya kakak ya? Nanti teman-teman lihat saja ya rekaman live kita selama ini ya. Rekaman live kita selama ini ada di YT kita ya teman-teman ya. Nah, namanya ini ya teman-teman, yaitu ADYSA Channel ya. Nah, silakan teman-teman lihat. Nah, kalau ini adalah soal-soal P3K teknis penata layanan ya. Ini juga soal FR-nya sudah kita upload kemarin ini ya teman-teman ya. Ini juga kemarin ya kita upload. Dan soal-soal FR apa? Mahasiswa itu semuanya sudah ada ya. Nah, silakan teman-teman scroll ya, teman-teman scroll ke bawah ya, itu sudah ada soal FR manajerial ya, sosial kultural ya seperti ini. Ini soal FR PPK wawancara terbaru part yang ke-6 ya, ini soal FR PPK manajerial ya. Ini juga ada wawancara. Nanti teman-teman belajar saja dengan rekaman live kita selama ini. Langsung saja ya, kunjungi teman-teman ya, kunjungi YT kita ADSA Channel ya. Semoga berkah barokah. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 19. 35 detik dari sekarang. Hari ini anak Anda sedang ada kegiatan tur ke luar kota daerah ya, ke luar daerah ya. Anda mengetahui bahwa ada perbedaan kebiasaan, adat, suku, dan bahasa daerah. Akan tetapi, anak Anda belum mengetahui hal-hal seperti itu disebabkan ini kali pertamanya ke luar daerah ya. Bagaimana tindakan Anda? Saya mengajarinya adat istiadat di sana hingga ia bisa ya. Nah, bagus sekali ini teman-teman ya. Kita sebagai orang tua ya tetap ya mengajari adat istiadat ya. Yang B saya ikut untuk mendampinginya karena di sini ya teman-teman ya. Ini adalah kegiatan tur ke luar daerah ya. Biasanya kalau kegiatan tur ke luar daerah ini tidak ada orang tua yang ikut ya teman-teman ya. Jadi yang B ini kurang tepat ya. Yang C, saya mengajarinya untuk menghargai perbedaan yang akan dia temui ya. Nah, ini juga bisa sebagai jawaban ya teman-teman ya. Yang D, saya mengkhawatirkan perkembangannya bila ia ke sana. Ya, mengkhawatirkan ya. Kata-kata mengkhawatirkan ini berupa perasaan ya teman-teman ya. Jadi kalau ada berupa perasaan langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Betul, selamat pada teman-teman yang menjawab C. Ya. Ini termasuk ya materi KPKN terhadap keberagaman ya. Saya mengajarinya untuk menghargai perbedaan yang akan dia temui ya. Ini yang lebih spesifik ya teman-teman ya dibandingkan option A tadi. Oke, silakan ditap-tap layar dulu teman-teman ya, ditap-tap layar dulu ya. 3K teman-teman. Nah, silakan ditap-tap layar dulu ya teman-teman ya. Nanti kita rekaman live kita pada siang hari ini ya. Ini sudah kita rekam ini teman-teman ya. Insya Allah akan kita upload ya di YT kita pada siang hari ini ya. Langsung ya kita upload nanti teman-teman ya.
Nah, jadi teman-teman yang penata ya, kalau bertanya lagi ya, penata seperti ini teman-teman ya. Ini ada materi penata. Nah, ini materinya, ini materi yang pertama ya teman-teman ya. Nah, nanti materinya tuh sudah sampai 5 materi ya teman-teman ya. Kalau penata kita lihatkan contohnya yang penata ya. Nah, kalau penata itu teman-teman materinya sudah sampai ini materinya ya. Nah, ini materi yang pertama ya, materinya ada 5. Ini materi part 1 ini berarti kisi-kisi nomor 1 ya, materi PLO ini kisi-kisi nomor 2 teman-teman ya. Ini materi yang ketiga, kisi-kisi nomor 3, ini materi yang keempat, ini materi yang kelima ya. Bu semalam tidak live ya? Iya kakak ya, nah, semalam sudah capek juga dan hujan terus ya malam-malam ya teman-teman ya. Nah, makanya kita ganti siang hari ini ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang ingin melihat materi-materi ini nanti di sebelum mengerjakan soal ya, silakan teman-teman baca dulu ya materi-materi ini ya teman-teman ya. Materi-materi ini sesuai dengan kisi-kisi ya teman-teman ya. Nah, dan kita juga ada di sini kumpulan soal FRTIU ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih bingung belajar TIU, nah ini adalah kumpulan soal-soal FRTIU ya. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah, seperti ini contoh-contoh dari soal-soal TIU ya teman-teman ya. Nah, ini P sama P kurang Q ya, silogisme ini teman-teman ya. Ini materinya silogisme. Ini yang kedua ya, pelangi sama dengan warna. Sama dengan apa ya? Ini yang sepadan ya teman-teman ya. Lalu ini ada hitung-hitungannya sedikit ya. Ada hitung-hitungannya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dan ada juga deret ya. Deret juga seperti ini ya. Seringlah teman-teman berlatih ya dengan soal-soal deret dan juga ada pilihan sinonim, antonim ya teman-teman ya. Sesuai dengan FR dari teman-teman kita yang telah ujian di periode-periode yang sebelumnya ya. Jadi ada sinonim, antonim, ya ini silogisme, ada hitungan sederhana, menghitung jarak ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Pengelola lain operasional juga Kak, sudah ada Kakak ya. Kalau pengelola ini ya teman-teman ya. Kalau pengelola seperti ini ya teman-teman ya. Kalau pengelola soal FR-nya juga sudah ada, soal FR pengelola ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan soal FR PPK pengelola layanan operasional. Nah, nanti teman-teman lihat saja ya, ada juga materinya boleh di SS ya. Ini kisi-kisinya ya, kisi-kisinya pengelola layanan operasional, materinya juga ada ya. Beli di mana Kakak? Langsung saja teman-teman ke bio profil kita ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang baru join ya di live kita pada siang hari ini, langsung saja ke bio profil kita ya. Ini bio profil kita, ambil yang linked ini teman-teman ya. Linked ADSA berbagi, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, teman-teman scroll terus. Nah, ambil yang penata ya. Kalau teman-teman yang penata, ambil yang penata layanan operasional. Ini sudah bonus soal FR 500-an ya, soal FR mahasiswa ya. Ini tidak akan terkejar lagi nih kalau nggak belajar dari sekarang nih teman-teman ya, ratusan teman-teman ya. Ini juga ada soal FR dari penata layanan operasional ya. Dan juga ada e-book pengelola layanan operasional ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan, langsung saja ya ke link kita ya teman-teman ya, yaitu ADYSA Berbagi. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi soal sosial kultural. Kita kelarkan ya soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Seorang warga
hingga cedera. Bahkan bukti video rekaman berhasil ditunjukkan. Tanggapan Anda sebagai ketua RT adalah, ya, A. Saya akan bertanya pada saudara saya alasan dan juga kebenaran video tersebut, ya. Saya akan bertanya pada saudara saya, ya. Nah, berarti kita hanya bertanya kepada saudara, ya. Padahal kita di sini teman-teman, ya, jabatan kita itu ketua RT, ya. Kita itu harus adil ke semua warga kita, teman-teman, ya. Jadi kita tidak hanya bertanya kepada saudara kita, ya, dengan kepada seseorang warga itu juga harus kita bertanya, ya. Maka opsi yang E ini tidak adil, teman-teman, ya. Kita langsung eliminasi. Yang B, saya menyarankan agar warga tersebut menutup kasus ini dengan damai agar nama baik kampung tidak tercemar. Ya, ini menutup kasus ini. Berarti ini juga tidak bagus ini sebagai jawaban ya teman-teman ya. Yang C, saya berharap kasus seperti ini segera diusut dan tidak terulang lagi. Kalau ada nanti di ujian teman-teman, ada kata-kata berharap ya atau harapan ya. Nah, ini langsung kita eliminasi ya karena berbentuk perasaan. Yang D, saya menengahi masalah ini agar segera selesai dengan adil ya. Nah, itulah kita lihat dulu ya jawabannya karena kita sebagai ketua RT bagaimana seharusnya sikap kita. 3 2 1. Masya Allah, tabarakallah. Selamat kepada teman-teman yang menjawab D. Ya. Kita tengahilah masalah ini agar segera selesai dengan adil ya. Walaupun itu saudara kita ya, siapapun itu kerabat kita ya. Kalau kita sebagai ketua RT ya teman-teman ya, kita harus bertindak adil ya teman-teman ya. Jadi option A itu kita tidak bertindak adil itu adalah pilih kasih ya teman-teman ya. Nah, kalau option B juga itu tidak adil. Kalau option C itu hanya harapan ya teman-teman ya. Jadi diingat lagi ya teman-teman ya, diingat lagi trik cepat kita ya, trik cepat dari sosial kultural ya teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan ataupun perasaan ya. Nah, lalu berusaha kita membantu orang di sekitar ya, kalau bisa dengan adil juga ya. Selalu bersikap ramah dan mudah berbaur ya, dan juga pilih sikap yang saling menghargai perbedaan. Oke teman-teman, alhamdulillah di sini sudah berapa soal kita selesai ini ya tadi ya. Kita lihat lagi soal sosial kultural tadi. Nah, ini sudah 10 soal ya teman-teman ya. Kita tutup terlebih dahulu. Ini merupakan soal FR sosial kultural paket berapa ya. Kita lihat lagi soal-soal kita yang selanjutnya teman-teman ya. Silakan di tap-tap layar dulu ya teman-teman ya, di tap-tap layar dulu. Ini baru 3,3 ini teman-teman ya. Nah, silakan 10 menit lagi. Kita ambil dulu yang soal FR ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Keluarga Anda pindah domisili ke luar kota. Budaya dan bahasa daerah di tempat baru sungguh jauh berbeda. Anda menyekolahkan anak di tempat baru agar pendidikannya terjamin.
Beberapa minggu setelahnya, anak Anda mulai mengerti dan ikut menggunakan bahasa daerah mereka. Ya, bagaimana tindakan Anda? Oke, teman-teman. Saya tidak mempermasalahkan hal tersebut, ya. Betul sekali ya. Jadi di sini anak kita ya teman-teman ya berusaha di sini menggunakan bahasa daerah ya teman-teman ya. Berarti dia sudah bisa berhubungan sosial dan mudah beradaptasi terhadap keberagaman ya. Yang B, saya menekankan agar ia tidak menggunakan bahasa daerah mereka agar ia tidak lupa bahasa daerah sendiri ya. Nah, ini bagaimana ini yang B ya, seharusnya dimanapun kita berada kita harus bisa menyesuaikan diri ya terhadap budaya-budaya orang di masyarakat tersebut. Yang C, saya tidak percaya ia bisa beradaptasi secepat ini. Kalau yang C ini berupa pendapat ini ya teman-teman ya, saya tidak percaya. Berarti berupa pendapat, setiap yang berupa pendapat pernyataan harapan langsung kita eliminasi. Yang D, saya belajar memahami bahasa daerah mereka dari anak saya. Ya, kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab D. Kemampuan berhubungan sosial ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang lebih tepat yang D ya teman-teman ya. Yang D itu poinnya 4 ya, yang A itu poinnya 3 ya. Jadi teman-teman yang memilih A itu masih mendapatkan poin 3 ya. Saya belajar memahami bahasa daerah mereka dari anak saya ya. Kalau yang A ini juga sebetul teman-teman, tetapi tidak ada tindakannya ya teman-teman ya. Nah, hanya tidak mempermasalahkan. Tetapi kalau yang D ini langsung kita juga belajar ya teman-teman ya, memahami bahasa daerah itu dengan anak kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Waktu sudah habis. Teman dekat Anda pernah berhutang dalam jumlah yang cukup besar menurut Anda, ya. Akibat kecelakaan ia lupa kepada Anda ini ya teman-teman ya. Akibat kecelakaan ia lupa pada masa lalunya termasuk hutang-hutangnya. Nah, jadi dia ini lupa ya teman-teman ya terhadap hutangnya. Padahal hutang ya memang harus dibayar ya, tetapi mungkin dia geger otak ya, jadi ini lupa nih dia hutang-hutangnya ya. Anda sangat butuh uang saat ini, teman-teman ya. Nah, bagaimana ini tindakan kita ya? Saya akan meminjam di tempat lain saja ya, padahal memang kita wajib mengingatkan hutangnya, tetapi dia lupa ya teman-teman ya, karena kehilangan apa mungkin ya, lupa ingatan ya teman-teman ya. Nah, jadi dia lupa. Yang B, saya memberitahukan padanya antara A dengan B, tentu yang lebih tepat yang mana? Yang B, ya. Ada tindakan langsung dari diri kita sendiri ya, kita beritahukan padanya ya, walaupun dia mungkin lupa ingatan ya. Yang C, saya memberitahukan ke keluarganya saja, padahal dia ini sudah sembuh nih teman-teman ya. Nah, dia hanya lupa saja gitu ya. Yang D, saya mengikhlaskan saja ya. Kalau ada kata-kata mengikhlaskan ya, harapan ya. Kalau ikhlas itu kan pasif ya teman-teman ya, tidak ada kalimat aktifnya ya. Tidak ada tindakan nyata yang langsung teman-teman ya. Nah, ini langsung juga kita eliminasi ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah aduh, ini salah ketik saya ini teman-teman. Aduh. Oke, teman-teman jawabannya ya betul ya. Jawabannya adalah B ya. Ya, jawabannya adalah B. B poin 4 ya teman-teman ya. Ya, oke. Kita lanjut lagi soal selanjutnya.
Waktu sudah habis. Anda mendapatkan undangan untuk menghadiri acara seminar internasional. Anda diminta untuk merangkum acara tersebut oleh perusahaan. Ada beberapa tarian Indonesia yang ikut tampil termasuk tarian daerah Anda. Sikap Anda adalah A. Tentu penilaian saya akan terpengaruh sebab tarian daerah saya harus dinilai ya. Nah, berarti ini terpengaruh ya teman-teman ya. Seharusnya ini tidak ya teman-teman ya, karena kita harus bersikap adil teman-teman ya. Yang A ini juga merupakan bentuk sebuah pendapat ya teman-teman ya. Nah, jadi yang A ini kita eliminasi. Yang B, saya menilai sesuai dengan pendapat saya terlepas dari asal daerah tarian tersebut. Ya, oke, bisa kita skip terlebih dahulu. Yang C, saya menilai sesuai dengan pemahaman saya secara objektif. Ya, nah, kita lihat lagi yang D, saya hanya menceritakan apa yang saya lihat ya. Kalau yang D ini tidak ada tindakannya teman-teman ya, dan juga tidak ada solusinya. Antara B dengan C teman-teman ya. Mana yang lebih tepat? Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab C. Saya menilai sesuai dengan pemahaman saya secara objektif ya. Nah, kalau yang B tadi ya, ini kita menilai ya dengan sesuai dengan pendapat kita saja ya teman-teman ya. Tetapi kalau secara objektif ini banyak sekali teman-teman ya, tidak hanya pendapat kita ya, tetapi dengan literasi yang lain ya teman-teman ya, secara teori juga ya teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Oke, selamat kepada teman-teman yang menjawab C. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Silakan dijawab dulu ya bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan live kita, silakan di-follow akun kita agar tidak ketinggalan live dari kita setiap harinya. Anda pergi ke wahana bermain bersama anak Anda yang berumur 4 tahun ya. Ini 4 tahun. Saat Anda hendak naik ke wahana, di samping ada seorang anak terlihat ingin juga naik ke wahana yang sama, teman-teman ya. Nah, bagaimana tindakan kita? A. Saya mengajaknya ikut serta bermain. Ya, kita skip terlebih dahulu. Yang B, saya meminta izin ke orang tuanya untuk mengajaknya naik ya. Karena ini memang permainan bagi anak-anak yang golden age ya teman-teman ya, 4 tahun ya. Nah, berarti di sini kita harus memang minta izin dulu ya kepada orang tuanya ya teman-teman ya. Yang C, mungkin ia sedang antri untuk naik wahana ya. Mungkin dia sedang antri. Berarti ini kan berupa pendapat ya teman-teman ya. Setiap yang berupa pendapat langsung kita eliminasi. Yang D, saya hanya membeli 2 tiket dan berharap ia naik dengan orang tuanya. Dan berharap ya. Nah, sudah saya jelaskan juga ya di soal-soal sebelumnya teman-teman. Kalau ada kata-kata berharap, harapan ya berupa perasaan, langsung juga kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B ya. Saya minta izin ke orang tuanya untuk mengajaknya naik terlebih dahulu. Oke, silakan di tap-tap layar dulu ya teman-teman ya. Nah, di tap-tap layar dulu teman-teman ya. Nah, kalau bisa sampai 5K ini teman-teman.
Ya, biar admin ini semangat ini ya memberikan share-share soal FR semuanya ya. Kita di sini membahas soal FR sosial kultural ya teman-teman ya. Soal-soal FR sosial kultural ini teman-teman ya. Jadi soal FR sosial kultural ini nanti ada sekitar 20 soal ya teman-teman ya. Ada yang bertanya kemarin, apa sih Kak perbedaan manajerial dan sosial kultural ya teman-teman ya. Nah, seperti ini perbedaannya ya. Perbedaan soal manajerial dan sosial kultural. Yang pertama, teman-teman, soal-soal manajerial itu adalah soal apa? Lebih ke cara kita saat bekerja ya atau saat berada di lingkungan kerja ya. Jadi ini harus mengutamakan pekerjaan ya dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita, teman-teman ya. Tapi kalau soal-soal sosial kultural itu lebih kepada cara kita dalam berhidup bermasyarakat ya. Nah, lalu di sini teman-teman biasanya soalnya berurut ya. Kalau soal-soal manajerial itu soal-soal dari nomor 91 sampai 115 ya. Dan soal-soal sosial kultural itu dari 116 sampai 135 ya teman-teman ya. Kita ulang lagi di sini teman-teman ya, tips rahasianya menjawab soalnya silahkan teman-teman kerjakan ya terlebih dahulu soal dari nomor 91 sampai 135 ya, manajerial dan sosial kultural ya. Banyak yang bertanya kenapa kakak ya, kenapa kok harus dari nomor 91, apakah bisa diacak-acak kakak ya soalnya? Bisa kakak ya, jadi langsung diklik ya, nanti kan ada kolom soal itu ya, langsung diklik ke nomor 91 ya. Karena apa? Karena soal-soal manajerial dan sosial kultural ya, walaupun teman-teman salah, teman-teman tetap mendapatkan poin 1 ya. Nah, makanya kerjakanlah terlebih dahulu soal-soal sosial kultural. Takutnya nanti kalau soal teknis ya teman-teman ya, nah ini poinnya 0, teman-teman sudah capek ya di soal teknis. Ternyata di soal manajerial sosial kultural ya tidak ada waktu lagi nanti ya. Padahal di sini walaupun salah, teman-teman tetap mendapatkan poin 1 ya teman-teman ya. Soal tes P3K berapa soal ya Bun ya. Jadi sesi yang pertama ini teman-teman ya, teknis manajerial dan sosial kultural ini 145 soal ya. Waktunya hanya berapa? Waktunya hanya 120 menit. Jadi satu soal itu tidak sampai 1 menit. Ini sesi yang pertama. Lalu sesi yang kedua ini tersendiri ya, soal-soal wawancara yaitu 10 soal ya teman-teman ya. Waktunya tersendiri. Soal wawancara itu bukan wawancara secara langsung tetapi melalui CAT ya, berupa soal pilihan ganda. Soalnya sebanyak 10 soal, waktunya hanya 10 menit. Nah, ya teman-teman ya. Ada e-booknya nggak Bu? Ada kakak, e-booknya seperti ini e-book saya ya. Jadi e-book saya itu tidak Word ya teman-teman, ada beberapa ada Word ya, tetapi banyaknya yang seperti PPT ini ya teman-teman ya, PowerPoint ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa teman-teman baca ya teman-teman ya. Mana tadi yang soal kita? Seperti ini ya contohnya nanti dijawab terlebih dahulu, nanti ada jawabannya langsung di slide selanjutnya ya teman-teman ya. Ada nggak Bu diminta? Boleh langsung saja ke LinkedIn kita ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung. Langsung ke TikTok kita, ambil di bio profil ya teman-teman ya. Nah, pergi ke bio profil kita, teman-teman ambil ini, LinkedIn Adeyesa Berbagi ya. Nah, teman ambil ini, teman-teman, open di sini ya. Lalu teman-teman scroll ya. Ambil yang apa, teman-teman, misalnya jabatannya apa? Kalau di sini ada e-book penata layanan operasional. Ini sudah ratusan bonus soal FR mahasiswa dan soal FR penata layanan operasional ya. Nah, atau teman-teman yang pengelola ya, kalau pengelola ini ya, e-book pengelola layanan operasional. Nanti di dalam ini sudah kita berikan juga ya teman-teman ya, soal FRTIU ya, seperti ini ya teman-teman ya. Soal FR P3K teknis TIU, di sini seperti ini contohnya. Nanti sudah ada jawabannya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita masih di soal sosial kultural tadi. Bagi teman-teman yang terlambat ya boleh di SS ini. Insya Allah nanti malam kalau ada waktu saya mau membahas soal FR penata layanan operasional teman-teman ya. Nah ini sudah kita buat tadi ya, baru kelar ini teman-teman 20 soal ya. Tentang soal FR penata layanan operasional. Ya, nah, dan rekaman soal FR ini
teman-teman juga sudah ada kita upload di YT kita ya. Jadi teman-teman jangan bingung-bingung ya belajarnya ya. Di sini sudah kita upload juga ya di YT kita, yaitu YT kita ADYSA Channel ya teman-teman ya. Nanti rekaman live kita upload di sini. Ini sudah ada pembahasan soal FR PPPK teknis ya, yaitu penata layanan operasional ya teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman ke sini dan nanti ambil juga yang mahasiswa. Mahasiswa juga sudah ada ya pembahasan soal FR. Jadi teman-teman yang ketinggalan live dari kita selama ini, yang baru menemukan live kita selama ini ya, langsung saja belajar di YT kita, yaitu juga sudah ada pembahasan soal FR PPK wawancara ya, soal FR PPK manajerial ya, ini wawancara sosial kultural juga sudah ada ya teman-teman ya. Silakan teman-teman belajar saja di rekaman live kita di YT kita ya. Untuk soal bagian itu apa kompetensi teknisnya ada mengandung materi penata layanan operasional. Ada kakak ya. Jadi soal-soalnya materinya dulu kita berikan contohnya seperti ini ya. Ini materinya teman-teman penata layanan operasional. Ini kisi-kisinya. Nah, ini materi yang pertama ya, yaitu tentang melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Ya, ini materi yang pertama ya. Materinya banyak teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Ini yang penata. Nah, sini materinya ya. Ini materi yang kedua. Materi yang kedua ini sesuai dengan kisi-kisi juga teman-teman ya. Nah, materi yang kedua yaitu menyusun rencana layanan operasional ya. Nah, bisa teman-teman baca terlebih dahulu ya sebelum mengerjakan soal-soal penata ya. Ini ada juga materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga di sini bisa teman-teman lihat ya, yaitu menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional ya. Materi yang keempat di sini, materi yang keempat yaitu melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Dan terakhir ya, sesuai dengan kisi-kisi, materi yang kelima yaitu di sini adalah mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Nanti teman-teman akan diberikan Google Drive-nya seperti ini, ada bonus materi Mansoswa ya, bonus soal FR Mansoswa, yaitu info penting ya. Lalu ambil yang penata ya, kami berikan juga e-book teman-teman ya, e-book Bank Soal TU. Nah, di sini penata layanan operasional, ada materi sesuai kisi-kisi, ada soal FR PLO, ada juga soal PLO sesuai kisi-kisi. Nah, bisa terlihat ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman langsung saja ke link kita ya. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya teman-teman ya. Tadi sudah sampai soal berapa ya? Kita lihat lagi. Mana soal kita tadi ya? Nah, ada pergi kemana soal kita tadi? Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Soal kita tadi ini soal FR. Boleh di SS ya. Ini merupakan poin-poinnya ya teman-teman ya. Oke, 15 menit lagi kita end live teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi soal sosial kultural, masih di sosial kultural teman-teman ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
lingkungan kerja yang beragam secara budaya. Salah satu rekan kerja Anda memiliki kebiasaan yang dianggap tidak lazim oleh beberapa anggota tim lainnya. Hal ini memicu ketegangan di dalam tim. Apa langkah pertama yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? A. Mengabaikan masalah tersebut karena akan selesai dengan sendirinya. Kalau ada kata-kata mengabaikan ya teman-teman ya, nah, itu tidak ada tindakan nyata yang langsung dalam diri kita sendiri ya teman-teman ya. Maka option A itu langsung kita eliminasi. Yang B, mengadakan diskusi untuk membahas perbedaan budaya dan pentingnya saling menghormati. Ini bagus sekali, kita pilih sebagai jawaban ya. Yang C, meminta rekan kerja tersebut untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan mayoritas tim. Ya, antara B dengan C tentu yang lebih tepat yang B. Yang D, memindahkan anggota yang tidak cocok ke tim lain agar suasana tetap kondusif. Kita buka jawabannya bersama-sama. 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B. Pembahasannya, opsi B itu adalah yang paling tepat ya teman-teman ya. Karena mendukung komunikasi terbuka dan pemahaman antar budaya. Ini juga membantu menciptakan harmoni tanpa mengorbankan nilai keberagaman ya. Nah, silakan dulu teman-teman di tap-tap sampai 7K ini teman-teman. Ya, silakan di tap-tap dulu, nanti kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan live kita pada siang hari ini, silakan di follow akun kita ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan live dari kita dalam mendampingi perjuangan teman-teman menuju ASN ya di tahun ini ya teman-teman ya. Nah, silakan dulu di tap-tap layar, di follow akun kita dan di share-share kepada teman-teman yang belum bergabung pada siang hari ini. Apakah ada hari ini yang ujian ya sesi selanjutnya atau besok ada yang ujian teman-teman? Tanggal 20, apakah ada yang ujian tanggal 20? Ya, silakan di komen-komen ya kapan teman-teman ujian ya. Nah, nanti kita usahakan juga ya kalau bisa pada hari Minggu ya teman-teman ya. Live TIU ya teman-teman ya. Aduh Kakak Dita udah ujian ya. Teman-teman yang ujian hari Senin itu masih bisa ya teman-teman ya belajar TIU ya dengan kita ya. Karena memang kalau saya fokusnya ke mahasiswa ya. Besok ya. Kakak Divo besok juga ya. Rekan saya bisanya live-nya hari Minggu teman-teman. Besok Bu saya ujian sesi 2. Masya Allah. Besok tanggal 20 Bu sesi 1. Amin ya. Semoga teman-teman yang ujian besok diberikan kelancaran ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman jaga kesehatannya. Sarapanlah terlebih dahulu sebelum teman-teman mengikuti ujian. Oke, aduh, kita lanjut ya teman-teman ya. Soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Anda sedang memimpin rapat yang dihadiri oleh anggota dari berbagai suku dan agama. Beberapa anggota saling berbeda pendapat dan suasana rapat menjadi panas. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengakhiri rapat lebih awal untuk meredakan ketegangan. B. Mengingatkan semua peserta rapat untuk menjaga sikap saling menghormati lalu melanjutkan diskusi secara terarah ya. Yang C, memihak salah satu pihak. Kalau ini langsung ya teman-teman ya. Ini langsung kita eliminasi ya. Yang D, membiarkan perdebatan berlangsung hingga salah satu pihak menyerah. Yang D juga tidak ya teman-teman ya. Antara A dengan B, coba kita lihat jawabannya. 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B. Opsi B itu adalah pilihan terbaik ya teman-teman ya, karena menunjukkan kemampuan kepemimpinan dalam menjaga suasana harmonis sekaligus menyelesaikan masalah secara produktif.
Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Anda dan 3 warga lainnya diminta lurah untuk mewakili desa mengikuti lomba tingkat kabupaten. Setiap orang mewakili satu mata lomba, lurah menentukan sendiri ya mata lomba yang Anda ikuti. Ia meminta Anda mengikuti mata lomba A, sedangkan Anda dan 2 perwakilan lainnya lebih meminati mata lomba B. Ya teman-teman ya. Bagaimana tindakan kita? A. Saya meminta bertukar mata lomba saja, ya. Padahal di sini lurah yang menentukan sendiri buat teman-teman ya. Kita diminta mengikuti mata lomba A ya. Kalau bertukar lomba berarti kita tidak menghargai ya lurah kita ya teman-teman ya. Yang B, saya mengikuti perintah lurah dan giat berlatih ya. Boleh ini kita skip ya teman-teman ya. Yang C, saya tetap mengikuti mata lomba A semampu saya. Atau yang D, saya berharap mewakili desa untuk mata lomba B. Ada lagi kata-kata berharap ya teman-teman ya. Setiap ada kata-kata berharap, harapan itu langsung kita eliminasi. Mana yang lebih tepat ya, B atau C? Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B. Ya, saya mengikuti perintah lurah dan giat berlatih ya, karena memang di situ juga ada aturannya teman-teman ya. Dan ini merupakan topik pentingnya persatuan ya di sosial kultural. Ini lowbat ini ya teman-teman ya. Tunggu dulu kita cas terlebih dahulu. Silakan sambil kita mencas dulu ya teman-teman ya. Kita teman-teman tap-tap layar terlebih dahulu ya sampai 9K ya teman-teman ya, sampai 9K. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman. Kita lanjut lagi soal selanjutnya.
Seorang warga dengan latar belakang budaya berbeda datang ke kantor Anda untuk mengurus dokumen. Karena kurang memahami bahasa resmi, ia kesulitan menjelaskan kebutuhannya. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruh warga tersebut kembali dengan dokumen yang lebih lengkap, ya. Padahal memang di sini dia kurang memahami ya, teman-teman ya, bahasa resmi dari kita ya, teman-teman ya. Yang B, menyerahkan kasus ini kepada rekan kerja yang lebih paham bahasa lokal. Nah, berarti kita menyerah ini teman-teman ya. Kalau bisa memang ada tindakan nyata yang langsung ya di dalam diri kita teman-teman ya, bukan kita menyerah ya teman-teman ya. Yang C, membantu warga tersebut dengan sabar dan menggunakan bahasa sederhana atau bahasa isyarat jika perlu ya. Yang D, meminta warga tersebut datang bersama penerjemah lain ya teman-teman ya. Mana yang lebih tepat? Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Yang lebih tepat yang B. Yang C. Sorry teman-teman ya, yang C teman-teman ya. Kenapa C ya? Nah, karena yang C ini teman-teman ini menunjukkan empati, pelayanan prima dan kepekaan terhadap keberagaman ya. Ini merupakan pendekatan yang inklusif dan menghormati hak warga negara kita ya. Jadi kita harus membantu warga tersebut dengan sabar dan menggunakan bahasa sederhana atau bahasa isyarat jika perlu. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Anda baru saja pulang dari kantor. Anda melihat para tetangga sedang bergotong royong membersihkan parit yang penuh dengan sampah. Bagaimana tindakan Anda? A. Saya ikut membantu 5 menit kemudian. Berarti kita masih tetap membantu ya teman-teman ya. Yang B. Saya masih merasa kelelahan dan butuh istirahat terlebih dahulu ya. Nah, kalau ini berarti yang B ini ada sesuai dengan pendapat ya. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan dan perasaan langsung kita eliminasi. Yang C, saya meminta saudara saya untuk membantu warga. Atau yang D, saya izin sebab masih merasa lelah ya. Kalau yang ini juga tidak ada tindakan ya. Kita minta saudara kita teman-teman ya. Mana jawaban lebih tepat? Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Selamat kepada teman-teman yang menjawab A ya. Nah, ini adalah indikator berhubungan sosial. Ini Kak Ayu ya, Kak Ayu ya. Saya lagi nonton live juga sambil buka e-booknya Ibu Desa. Siapa tahu kita ketemu di Padang ya, Bu. Ya. Kapan kakak ke Padang ya? Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah libur ini ya. Insya Allah ya teman-teman ya, kalau kita sempat ke Padang teman-teman ya, nah, di salam kenal ya bagi teman-teman yang orang Minang di sini ya, salam kenal ya. Nah, kita juga berada di Sumatera Barat ya teman-teman ya, dan kita juga sekarang sudah libur ya, Insya Allah kita mendampingi perjuangan teman-teman baik nanti pagi ya, pagi, siang ataupun malam lagi kita bisa live ya teman-teman ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang baru bergabung ya di follow akun kita agar tidak ketinggalan live dari kita setiap harinya. Saya stay di Lubuk Buaya, Bu. Ya, salam kenal Kakak Tanjung ya. Kalau kami dinasnya di Damas Raya ini teman-teman ya, tapi kampungnya di Solo ya teman-teman ya. Jadi mohon doanya juga ya kepada teman-teman ya. Kampung kita sekarang kena bencana, semoga cepat pulih kembali ya dan kita tetap ya teman-teman ya beraktivitas seperti semula ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya soal selanjutnya.
Silakan teman-teman dijawab ya. Ini baru Kakak Citra ini yang menjawab ini teman-teman. Panjang ya soalnya ya. Ya, karena ada soal panjang seperti ini juga ya teman-teman ya. Lihat saja yang intinya teman-teman ya. Oke, sudah menjawab teman-teman? Rata-rata di sini menjawab A dan B ya. Aku udah tes kemarin kakak. Wah kakak jualin aja udah tes ya kak. Gimana soal-soalnya kak? Boleh nggak kak? Dibuat di FR-FR-nya kak. Di komen kakak ya. Remaja desa akan melakukan rapat untuk menentukan penanggung jawab acara lomba desa dalam rangka menyambut tahun baru 2025 ya. Anda berhalangan hadir disebabkan orang tua Anda sedang dirawat di rumah sakit. Anda meminta mereka tetap melakukan rapat dan bersedia ditugaskan pada divisi dimanapun. Setelah selesai rapat, remaja desa mengabarkan Anda ditugaskan sebagai penanggung jawab lomba menyanyi ya, menggunakan bahasa daerah. Nah, ini intinya teman-teman, kita ditugaskan sebagai penanggung jawab lomba menyanyi ya. Jadi sesuai dengan trik kita itu teman-teman ya, kata kuncinya ada di kalimat terakhir di soal teman-teman ya. Padahal Anda tidak mengerti mengenai vokal dan tidak tahu lagu daerah ya teman-teman ya. Nah, kita lihat A. Saya meminta bertukar tempat dengan teman yang bisa menyanyi bahasa daerah dan suaranya bagus ya. Padahal kita sudah ditunjuk ya berdasarkan hasil mufakat musyawarah sebagai penanggung jawab ya. Berarti ini kita tidak bertanggung jawab ya. Yang B, saya menerima tugas menjadi penanggung jawab lomba ya. Boleh teman-teman? Yang C, saya belajar menyanyi dengan bahasa daerah sebelum menerima tugas tersebut. Atau yang D, saya berharap. Nah, ada lagi kata-kata berharap ya. Setiap ada kata-kata berharap, harapan, langsung kita eliminasi. Maka jawabannya 3, 2, 1. Selamat. Oke, selamat kepada teman-teman yang menjawab B ya. Saya menerima tugas menjadi penanggung jawab lomba ya. Pentingnya menjaga persatuan ya. Nah, oke teman-teman. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Anda adalah karyawan magang di sebuah perusahaan. Suatu hari para senior berdebat tentang pilihan mereka pada pemilu 2024 saat jam istirahat. Mayoritas mereka memilih partai A, B, dan C. Mereka membanggakan pilihan masing-masing dan menjelekkan partai D. Anda mendukung partai D. Sikap Anda adalah A. Saya ikut mendebat mereka karena jam istirahat. B. Saya meminta mereka untuk tidak saling menjelekkan ya. Yang C, saya meminta mereka untuk fokus pada pekerjaannya. Atau yang D, saya diam saja ya. Kalau ada kata-kata diam saja ini teman-teman langsung kita eliminasi ya. Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Yang lebih tepat yang B ya. Saya meminta mereka untuk tidak saling menjelekkan teman-teman ya. Ini juga merupakan ya topiknya pentingnya menjaga persatuan. Oke, selamat ya kepada teman-teman yang sudah ujian ya, apapun itu hasilnya ya, kan sudah berusaha ya teman-teman ya. Kakak jualin aja di sini 500K ya. Itu tidak apa-apa, kakak itu sudah tinggi ya. Untuk teknis itu sudah tinggi ya teman-teman ya. Ya, makanya teman-teman kalau bisa memang nilainya itu di atas 500 ya teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman masuk ke dalam formasi nantinya ya.
Formasinya dibukakan 32.000 ya teman-teman ya. Yang lulus administrasi 40.000. Berarti ada nanti sekitar 8.000 yang akan tereliminasi ya teman-teman ya. Makanya silahkan teman-teman berusaha terlebih dahulu ya. Kalau hasilnya nanti ya itu kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Oke, ini sudah jam berapa ini teman-teman ya? Kita sampai 35 lah, 3 soal lagi ya teman-teman ya, 3 soal lagi, soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Dalam sebuah proyek pengembangan masyarakat, Anda bekerja sama dengan komunitas lokal yang memiliki tradisi kuat. Namun beberapa kebijakan proyek Anda dianggap bertentangan dengan tradisi tersebut ya. Apa yang Anda lakukan? A. Memaksakan kebijakan Gairena sudah sesuai aturan pusat ya, memaksakan ya teman-teman ya. Kata-kata memaksakan. Nah, itu langsung kita eliminasi. Yang B. Mengadakan dialog dengan komunitas untuk menyesuaikan kebijakan tanpa melanggar tradisi lokal ya. Yang C, mengabaikan tradisi lokal demi efisiensi proyek. Mengabaikan lagi ya teman-teman ya, itu langsung kita eliminasi. Atau yang D, menunda proyek hingga tradisi tersebut berubah. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Betul teman-teman. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B ya. Opsi B itu adalah opsi yang paling baik karena memperhatikan tradisi lokal dan menjaga keberlanjutan proyek ya. Dialog membantu membangun kepercayaan dan kolaborasi. Oke, di sini ada FR dari Kakak Jualin aja ya. Dia sudah mengikuti live kita ya. Kemarin ada beberapa kali kita live tentang wawancara. Kemarin aku lihat live soal wawancara di sini lumayan membantu saat ujian kemarin. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, jadi memang teman-teman ya soal-soal yang kita ini ya sesuai dengan file report dari teman-teman yang periode sebelumnya ya teman-teman ya, yang Desember 2024, ada lagi yang periode yang kedua yaitu di Maret ya teman-teman ya, yang 2025 ya teman-teman ya, Mei 2025 ya teman-teman ya. Tetapi mungkin tidak sama persis, tetapi memang seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang mau belajar ya dengan file kita ini ya teman-teman ya, nanti langsung saja ke admin kita ya atau ke LinkedIn kita. Kita lanjut lagi 2 soal lagi teman-teman ya, soal selanjutnya. Tim Anda terdiri dari anggota yang berbeda suku dan agama. Ketika hari libur keagamaan salah satu anggota mendekat. Anggota lainnya tidak mendukung rencana cuti anggota tersebut karena beban kerja meningkat. Apa langkah Anda? Ya. Rata-rata teman-teman di sini menjawab B. A. Meminta anggota tersebut membatalkan rencana cuti demi kepentingan tim ya. Padahal di sini memang dia itu libur ya teman-teman ya, karena memang acara keagamaannya ya teman-teman ya, kita harus saling menghargai perbedaan ya. Yang B, memberikan cuti sesuai haknya sambil mencari solusi agar pekerjaan tetap berjalan ya, ini bisa kita pilih sebagai jawaban. Yang C, membiarkan anggota tim menyelesaikan konflik di antara mereka. Ada kata-kata membiarkan, langsung kita eliminasi.
Atau yang D, menunda semua cuti untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar. Kita buka jawabannya teman-teman. 3, 2, 1. Selamat pada teman-teman yang menjawab B ya. Opsi B itu mencerminkan keadilan dan kepekaan terhadap hak individu, sekaligus mencari solusi untuk menjaga kinerja tim. Kita buka soal terakhir ya teman-teman ya di live kita pada siang hari ini. 35 detik dari sekarang. Anda diminta ke kampung halaman orang tua untuk beberapa alasan. Di sana masih ada rumah nenek yang dihuni oleh nenek dan saudara bungsu ibu. Anda tidak pernah berkunjung sebelumnya. Di kampung hampir semua tetangga penasaran dengan Anda dan menyapa dengan senyum setiap kali berpapasan. Bagaimana tindakan Anda? A. Saya membantu nenek di rumah saja setiap saat ya. B. Saya membantu mereka apabila diperlukan. C. Saya menyapa tetangga saat berpapasan. Atau D, saya meminta Bibi untuk menemani saya bertemu warga. Ya, rata-rata teman-teman di sini menjawab C ya. Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Betul. Betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah C. Ya. Ini adalah indikator berhubungan sosial, teman-teman ya. Saya menyapa tetangga saat berpapasan. Oh, ini masih ada satu soal lagi, teman-teman ya. Satu soal lagi lah ya. Satu soal lagi ini. Oke, kita lanjut lagi. Satu soal lagi. Terima kasih Kakak Helda. Semoga berkah barokah. Oke teman-teman, soal terakhir ya di sesi live kita pada siang hari ini. Tetangga Anda memposting berita anaknya yang hanyut dan hilang di laut. Anaknya belum ditemukan hingga seminggu lamanya. Pihak berwajib sudah turun tangan, bahkan pencarian dilakukan dari jalur laut dan udara ya teman-teman ya. Bagaimana tindakan kita? A. Saya ikut mendoakan anaknya agar segera ditemukan ya. Teman-teman, sebenarnya kalau di dunia nyata ini bagus sekali sebagai jawaban ya. Tetapi kalau ada kata-kata mendoakan ya, nah itu kita berpasrah teman-teman ya. Kalau di trik kita itu ya sosial kultural teman-teman ya, kita harus ada pilihan tindakan nyata yang langsung dari dalam diri kita ya. Jadi kalau ada kata-kata yang mendoakan, berdoa teman-teman ya, nah, itu kita langsung eliminasi. Yang B, saya mendoakan dan berkunjung ke rumahnya agar dapat membantu. Nah, ini ya sudah mendoakan juga berkunjung ya teman-teman ya. Yang C, saya menyemangatinya dan membantu memposting berita agar semakin viral. Atau yang D, saya berkunjung ke rumahnya jika anaknya sudah ditemukan. Ya teman-teman ya. Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Betul sekali. Jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Sambil kita mendoakan, nah kita harus ada tindakan yang nyata yang langsung apa? Kita langsung berkunjung ke rumahnya agar dapat membantu. Masya Allah, tabarakallah.
Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini ya kita matikan dulu rekaman kita ya.